zaman dulu kan para ilmuwan psikologi itu meneliti nih, artinya Sebenarnya ilmuwan yang meneliti ini siapa sih ilmuwan? ketidakmampuan. Iya, ini suka ditanya. Gak usah kayak enakan gitu. Iya. Lanjut. Maaf dong, silakan dong. Lanjut. Ah, jangan gitu dong. Udah saya aja lah. Ya balik Bapak Ibu. Jadi tadi apa? Gen Z. Habis itu apa tadi? Self-diagnosis. Self-diagnosis. Ini merasa dia punya ada masalah mental. Ya, habis itu Quarter life crisis. Jadi ada dua ya. Apa tuh istilah-istilah apa tuh? Selamat datang di pasien. Kok gitu? Sudah lumayan lah ya. Alhamdulillah kita Sepi ada ya. ini udah episode yang ke-69. Alhamdulillah, Masya Allah. Kedua dong. Kedua dong. Episode yang kedua. Aman tak? Aman, Jom, aman. ceramah subuhnya setelah episode yang pertama. Alhamdulillah. Oh, tidak ada. Tidak ada apa ya komen-komen netizen. Tapi jolakan tidak ada juga ya. Karena memang belum terkenal ya. Oh, Jadi iya. biasa aja. Nah, memang view-nya juga kecil ini. Waduh. Orang rumah sakit aja kayaknya yang nonton. Gimana kalau kita angkat view-nya? Oke, bisa. Tolong ya, pakai ads, YouTube ads dan lain-lain sebagainya. Tolong Sponsor ya, mungkin ya. sponsornya mungkin silakan di sini ya. Ini ada apa nih dengan outfit kita hari ini nih? Ini luar biasa nih, jadi Kayaknya cosplay, ada effort ya. cosplay Bu Try Hamka. hard ya. Cosplay Bu Hamka ini cosplay siapa? Ya sebenarnya saya sesuai profesi ya dok. Sesuai profesi. Ya. Nah, jadi sebenarnya ini harusnya pakai cap nih. Yang harus pakai cap. Cuman tadi warnanya hijau, berhubung kita punya green screen Karena hijau, jadi- nanti kepala saya malah hilang. Jadi tulah jadinya, waduh kacau. Ya tak. Sebelumnya nih konten kita sebelumnya nih ada yang bertanya ini di YouTube komen kita. Wah, ini di luar ini kita di luar konteks nih. Iya nggak apa-apa. Gimana ini? Jadi ada pertanyaan ini sebenarnya. Assalamualaikum dok, nama saya Siti Huldipa dari kota Jember, Jawa Timur. Saya mau tanya, saya punya penyakit kejang dari sejak kelas 5 SD Jam. sampai sekarang umur 32 tahun, tapi belum sembuh juga. Kemudian sebelumnya juga sudah pernah periksa dan rutin kontrol, tapi kejangnya juga tidak sembuh-sembuh. Nah, ya mungkin ini dari mbaknya yang bertanya, ya mungkin memang bukan kesurupan, karena kan konten kita sebelumnya itu membahas kesurupan. Bahas kesurupan ya. Jadi memang ini mungkin ada masalah dari gelombang otaknya yang mungkin harus diperiksa. Oh iya. Rutin dan pengobatannya rutin, harus dengan terapi rumatan. Jadi memang harus dari segi kesehatan tuh harus dilihat ya dok ya. Iya. Sebelum memulai misalkan mau proses ke terapi ruqyah, kesehatannya juga harus dikontrol terlebih dahulu. Apakah memang ada permasalahan ya Betul. di kejiwaan atau di pikirannya, barulah setelah itu boleh berikhtiar dengan terapi ruqyah. Ngomong-ngomong soal mimpi ataupun kejiwaan nih dok, kita ini pengen berbicara soal kejiwaan, tentang pikiran anak-anak muda, apalagi Gen Z, Gen Z ya istilahnya. Gen Z, ya. Ini sedang asik-asiknya bekerja keras gitu Betul, dalam seperti itu. memenuhi kebutuhan kehidupannya. Ya berhubung masalahnya ini tadi tentang masih menyambung dari tema yang pertama, Kejiwaan. kejiwaan. Oke. Jadi pada episode kali ini kami menghadirkan seorang narasumber Ahli jiwa. ya, ahli jiwa. Ahli jiwa. Ahli kejiwaan, mungkin ahli menerangkan jiwa. Masya Allah. Bagus. Tapi sebenarnya dirinya sendiri pun harus diterangkan juga. Waduh. Baiklah, kita sambut Kita panggil Ibu Ayu Diniati, sarjana psikolog. Ibu Ayu. Dulu. Waduh, gimana Ibu Ayu nih? Enggih. Kenapa Ayu? Kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya, iya. Apakah ada stres kah atau gimana kah mengurusi berbagai macam karakteristik manusia ya? Karakteristik Betul kan sih? Iya, kan? betul. Karakteristik. dari pegawai-pegawai kita nih. Kebetulan Ibu Ayu ini adalah seorang kepala subbagian dari SDI dan Betul administrasi sumber daya insani dari Rumah Sakit Islam Sana Agung Majer Baru. Tepuk tangan sekali lagi. Jadi Ibu Ayu. meluruskan sedikit tadi disebut ulun ahli jiwa. Nah kebetulan sebenarnya ya kan ya saya masih S1 psikologi, Oh. Ustadz, dokter. Nah huruf yang mana Ustadz yang mana dokter? Sama aja. Sama aja. Sama aja. Bujur sama aja. Lu dokter hati. Berarti Ibu Ayu ini seorang psikopat ya? Bukan. Bukan, ya? Bukan. Bukan, dong. Bukan. Psikolog dong. Psikolog ya, oke. Bukan psikolog juga Tapi karena masih- belum ambil Oh, profesi oke. ya. Tapi- Jadi masih S1. Oh, Tapi iya. ulun strata satunya mempelajari di bidang psikologi. Psikologi. Atau Ambil profesinya siapa? Ambil profesinya siapa? ngambil profesi siapa? Siapa ya? Ya siapa?
Maksudnya ngambil profesi orang lain gitu. Maksudnya mengambil pendidikan profesi kayak piano dok, dokter umum gitu loh. Ya, oke. Baik. Jadi gimana kabar? Baik, Bu Ayu, kita ulang dari awalnya. Ya, tadi ulang nih, bagus sudah, printing dah. Bu Ayu ini kan belajar psikologi ya, kayaknya Oke. bisa membaca pikiran atau bisa membaca masa depan ya. Baca tangan saya bisa. Baca tangan bisa. Garis tangan. Sebujurnya ulun. Jadi bapak-bapak ustadz ataupun dokter, sebujurnya kan sebujurnya lagi nih dua bahasa ada apa lah? Jangan bahasa Banjar. Jadi sebenarnya ilmu psikologi itu bukan ilmu yang untuk mendefinisikan masa depan, untuk ini. Kami itu cuma punya ilmu untuk memprediksi tingkah laku Gitu. berdasarkan unsur-unsur kejiwaan. Jadi sebenarnya nggak ada tuh istilah kamu psikologi ya, kamu berarti bisa membaca masa depan, bisa membaca garis Pikiran. tangan dan lain-lain, pikiran dan lain-lain. Tapi kita itu bisa memprediksi tingkah laku dengan ya tes, kemudian dengan diagnosa, observasi, wawancara dan lain-lain. Seperti itu. Oke, baik Bu Ayu. Ini kan kalau dari tampak penglihatan sepertinya Bu Ayu ini masih muda sekali Mudah ya. sekali. Iya dong. Seumuran berarti. Insya Gen Z Allah. ya, Gen Z kayaknya. Sama. Ya, Gen Z Udah nggak stres belum? Masa harus dijawab di sini sih, gimana sih? Ya, gitulah ya. Tapi ya stres gimana sih? Tat menggambarkannya ya, stres kan tekanan ya. Jadi semua orang pasti punya tekanan itu. Berarti memang setiap manusia tuh ada beban stres gitu ya. Kalau saya pernah dengar tuh ada setiap orang tuh punya ransel masing-masing gitu kan. Ya, betul sekali. Nah, jadi ada tumpukan-tumpukan masalah tuh masuk ransel. Nah, kalau misalkan tumpukan masalah yang udah besar katanya karena masalah kecil bisa jatuh jatuh ranselnya. gitu ya. Jadi gimana tuh cara menghadapi yang kayak gitu-gitu tuh kira-kira ya? Oke. Kita masuk topik utama kayaknya. Oh, boleh. Apa pertanyaan pertamanya? Apa ya? Lupa ya? Bingung ya. Oke. Ngalir aja kita. Oke, jadi kata Ustadz tadi gimana sih, kenapa sih ketika seseorang itu membawa banyak beban di dalam ranselnya, ketika dia tersandung sedikit, ada kemungkinan ransel itu bisa jatuh dan meluber ibaratnya, gitu ya, pecah menyebabkan gitu, banyak bocor. kesalahan-kesalahan yang sebenarnya tidak terduga. Nah, jadi sebenarnya kalau kita balik lagi ke teori ini, dan berhubungan juga masalah Gen Z yang usianya sekarang di tahun 2025 mungkin udah capai, ada yang 25, ada yang 23 dan lain-lain. Nah, jadi sebenarnya kan kita lahir di dunia ketika kita baru bayi umur 0 sampai 6 bulan, kita itu sudah punya namanya tugas perkembangan. Nah, jadi kalau di dalam psikologi itu banyak sekali teorinya tugas-tugas perkembangan seseorang itu ketika dia lahir 0 sampai 6 bulan dia tuh harus bisa apa? Dia harus bisa merangkak, dia harus bisa menggenggam, kemudian lanjut lagi 6 sampai 12 dia harus bisa mengambil barang dan melepaskan barang, dia harus apa. Nah, itu juga berlaku kepada masa remaja sampai ke dewasa awal. Siapa Jadi yang ngasih tugas? ya secara alamiah ya. Oh, alamiah. Aduh, Nggak ada gimana? gurunya gitu. Gak ada gurunya. Autodidak berarti ya? Iya. 0 sampai 6 bulan. Iya, Ibunya itu lah. Orang rahasia. tuanya. Kan ada ibunya, ada bapaknya. Kalau anak Itu. yatim gimana? Nah, Pengasuhnya dong. Nanti asuhan. Iya. Atau ada yang mengadopsi kan bisa. Oh iya betul. Iya, Makanya- jadi tugas perkembangan itu sebenarnya sesuatu yang teramati sih, Dok. Maksudnya secara zaman dulu kan para ilmuwan psikologi itu meneliti nih, artinya dalam rentang waktu sekian, dalam masa hidup manusia yang sekian itu bisa dibagi-bagi, dan dibagi-bagi itu secara normal manusia itu bisa apa gitu. Jadi sebenarnya tugas perkembangan itu bukan yang dikasih oleh orang tua, bukan yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, kan tidak seperti itu, tapi sesuatu yang memang terjadi secara umumnya Lahiriah normal, lah ya. lahiriah ya. Tabi'i. Betul, lahiriah. Nah, jadi Alami. betul. Nah, ketika di fase dewasa awal itu nanti akan ada namanya perubahan, banyak sekali perubahan. Nah,
katanya ilmuwan-ilmuwan nih, perubahan yang terjadi di masa dewasa awal itu adalah perubahan yang paling banyak terjadi di dalam rentang kehidupan manusia. Jadi kalau misalkan kayak 0 sampai 6 bulan sampai 12 bulan itu pelan. Nah, dari remaja akhir ke dewasa awal tuh tiba-tiba banyak banget yang berubah tadi. Itu berubah jadi apa tuh? Berubah jadi Power Ranger lah. ya gitulah. Jadi apa dok? Berubah gitu. Sebenarnya ilmuwan yang meneliti ini siapa sih ilmuwan? Tolong Apakah dia saya. juga berubah ya dok? Gimana tuh? Iya, pasti semua orang di dunia ini merasakan perubahan itu sebenarnya. People change. Iya, people change karena ketika dia di remaja akhir, misalkan dia di kuliah akhir, semester akhir, kemudian dia mendapatkan pekerjaan, sebelum dia belum dapat pekerjaan pun dia sudah merasakan perubahan karena ada tekanan dari sosialnya, misal dari keluarga dan lain-lain. Tapi perubahan itu apakah dia itu watak itu bisa berubah atau watak itu dia dari lahir memang seperti itu atau sifat? Nah, Gimana kalau watak atau sifat itu sebenarnya dibentuk. Oh. Nah, terbentuk. Nah, secara lahiriah dia punya gen yang dia bawa dari orang tuanya. Jadi yang berubah apa kira-kira? Yang berubah adalah kondisi dari fisik dia, kognitif dia, kemudian dukungan sosial dia berubah. Kalau pola pikir itu termasuk watak bukan? Pola pikir itu sebenarnya termasuk sih, tapi nanti akan berubah sendiri karena di dalam psikologi itu ada beberapa aspek, ada aspek kognitif, sosial, ada emosi, bahasa, gitu-gitu. Jadi di dalam banyak aspek ini kepribadian itu dibentuk oleh gen dan juga lingkungannya. Tuh. Nah, itu dok. Karena kan memang anak kecil ya dok ya. Kalau orang baru lahir kan fa'abawahu yuhawidani. Jadi ayahnya yang mengajarkan dia, entah dia menjadi orang yang baik, jadi orang Yahudi, orang Nasrani atau orang Islam. Betul. Jadi kan pendidikan waktu kecil ya. Tapi nah kalau pendidikan ketika dewasa, kalau udah dewasa gini tuh, itu apakah terpengaruh dari didikan kecil atau dia bisa merubah pola itu? Gimana tuh? Sebenarnya itu pasti ada pengaruhnya ya, tapi karena itu adalah salah satu dari faktor eksternal. Bagaimana kita nanti bisa mengambil pilihan dalam hidup, bagaimana kita bisa ibaratnya kan di dalam dewasa awal itu nanti kita akan dihadapkan banyak pilihan nih, memutuskan pekerjaan kita mau kerja sebagai apa, apakah kita merasa setelah kita sekolah itu ilmunya itu berguna ketika kita bekerja, habis itu nanti kita akan mulai mencari pasangan, membangun keluarga, memegang tanggung jawab dan hal-hal seperti itu gitu. Jadi terbentuknya kita pergesekan antara ketika kita masih belum bebas, ketika kita masih bergantung dengan orang tua, bergantung orang tua, bergantung dengan dosen. Secara akademis kita kalau kita di kuliah dibimbing ya kan, disuapin. Kamu harus ini, kamu harus itu. Ketika kita sudah dewasa awal, nggak ada lagi tuh. Kamu harus ini, nggak harus itu. Kamu harus pikir sendiri. Kita harus pikir sendiri. Kira-kira kalau kita kerja di sini gajinya berapa, cukup enggak, habis itu bisa ngasih apa enggak, itu kan semua pilihan. Dan nah ketika bentrokan itu terjadi, nanti ada yang namanya krisis. Dokter Sujud dulu berubahnya gimana dok waktu kuliah? Dari masa remaja ke ini. Udah ini nih, kayaknya udah berkembang luar biasa. Gimana perubahan? Berarti dari kesimpulan tadi itu sebenarnya life is choice. Choice. Menurut bukunya Ustadz Felix Xiao. Apa tuh? Coba tuh gimana tuh? Ya skip. Jadi itu tentang perubahannya, Bu Ayu ya. Pengalaman lah ya. Pengalaman. Kalau saya nggak berubah jadi apa-apa sih. Jadi gitu-gitu aja. Gitu-gitu ya. aja. Nah ini terkait isu yang sedang hangat juga pada saat ini itu tentang terutama Gen Z ya. Itu kan sering self-diagnosis tentang mental health issue ataupun ada istilah lainnya itu juga ada namanya quarter life crisis. Itu bisa dijelaskan Bu Ayu bagaimana tuh? Karena kita ini kan udah rata-rata udah 20 tahun ke atas ya rata-ratanya. Iya, betul. Ya. Jadi tadi apa? Gen Z. Habis itu apa tadi? Self-diagnosis. Dia merasa dia punya ada masalah mental. Iya, habis itu quarter life crisis. Jadi ada dua ya. Apa tuh istilah-istilah apa tuh? Itu susah sekali kayaknya diucapkan. Kayaknya asing. Oke, jadi kalau self-diagnose itu sebenarnya ya dokter pasti pernah juga kali menemukan pasien yang
Ya, sering googling. iya dia Cet, 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 googling cet. dan lain-lain. Saya kanker nih dok, kayaknya meriksa. Ya, Oh, gitu betul. ya. Padahal Kantong orang sehat-sehat sering. aja. Sehat-sehat aja ya. Tidak, kepalaku sakit seperti itu kan. Nah, Itu kayak overthinking kali ya? iya betul. Apa Dan lagi? Overthinking. kayak apa ya? Ilmu kan berkembang banget kan sekarang ya. semua orang bisa mencari dan AI. mendapatkan informasi gitu. Jadi ChatGPT. jadi ya kalau misalkan merasa memiliki kesulitan atau gangguan, segeralah lari ke professional health Betul. saja. Jangan ke ChatGPT dulu. Iya, betul. Kayak gini Jangan jadinya nih. ChatGPT. Semula skrip kerjelas. Iya, betul. Scriptingnya apa Nih ya? jauh nih ke jadi ke apa namanya? Ke Anda- self-diagnose nih jauh nih lumayan. Ganti ke. Terus. Awal itu tadi yang kedua adalah quarter life crisis. Nah, Quarter life jadi crisis. mirip kayak yang saya jelaskan tadi, krisis antara tertekannya kita dengan pilihan-pilihan. Karena kita nggak mampu menghadapi perubahan ini. Oke. Jadi pada masa dewasa awal itu setiap manusia itu akan mulai berpikir secara abstrak dan benar-benar bisa memahami hal-hal yang dulu dia nggak paham. Contoh, bisa paham apa itu hak asasi manusia. Oh, iya. Itu ketika awal dia dewasa tuh nanti. Itu paham tuh kalau dia dianiaya. Oh. Iya hak asasi betul. manusia gitu. Dia akan paham mengatur keuangan, kira-kira pendapatan ku bulan ini cukup atau tidak, kemudian bagaimana caranya mendekati perempuan, gitu semuanya muncul di masa dewasa awal tuh. Nah, Prosesnya ketidakmampuan, iya, ini suka ditanya. Gak usah kayak enakan gitu. Iya. Lanjut. Maaf dok, silakan dok. Lanjut. Ah jangan gitu dok. Udah saya aja lah. Ya balik Bapak Ibu. Ya gimana? Iya. Tikat ya. Ya, jadi ketidakmampuan antara kita beradaptasi dengan perubahan di lingkungan dan perubahan-perubahan itu akan melahirkan krisis. Nah, ketika orang itu merespon krisisnya dengan baik, ya itu cuma sebuah fase aja pasti kelewat, ya kan? Jadi kayak hadapi ya sudah kayak gitu. Nah, pasti berlalu aja. Tapi ketika orang itu gagal menghadapi krisisnya, bisa jadi dia mungkin akan menyakiti dirinya atau menyakiti orang lain. Nah, kenapa sih kita sering overthinking ya? Padahal kita ngeluh sering overthinking. Padahal dengan kita overthinking itu sebenarnya otak kita ini sedang merespon perubahan. Dan itu sebenarnya sesuatu yang baik kok, gitu. Nggak apa-apa, it's okay overthink. Yang penting tidak mengganggu fungsi-fungsi kehidupan kita secara sosial, secara kebermanfaatan kita di di pekerjaan. Tapi bukannya overthinking yang terlalu berat itu malah membuat orang tertekan ya dengan segala sesuatu ya. Kadang kan orang yang overthinking, aduh kayak gini ya, aduh kayak gini. Jadi semakin tertekan dia dalam beraktivitas gitu. Tapi ada juga orang yang udahlah bodo amat, los Iya, aja gitu. Dan betul. yang mana nih yang lebih baik nih? Yang terlalu overthinking atau yang memang cuek aja gitu? Yang mana kira-kira yang Jadi lebih baik? sebenarnya overthink itu kan respon dan membuat kita sadar nih akan ada bahaya, akan ada masa depan itu mau gimana. Itu dalam kadar yang cukup itu baik. Karena artinya otak kita merespon, sosial kita merespon, secara kepribadian kita bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi. Tapi ketika itu sudah membebani, sudah dipikirkan hal-hal yang jauh sekali kan dalam agama juga enggak Berlebihan. Iya, berlebihan kan ya. Kalau yang cuek tadi gimana tuh? Kalau yang cuek tadi sebenarnya kita belum bisa melihat ya. Bisa jadi dia sebenarnya sudah memikirkan itu di dalam pikirannya dan menuliskan itu karena ya itu tadi satu kesatuan jiwa manusia ini sangat kompleks dan terbagi di dalam ternyata. Artinya boleh aja overthinking ya, coba Boleh jangan terlalu overthinking. sampai masuk ke dalam hati atau Iya, jiwa lah ya. betul. Sampai di otak aja udah oh ya udahlah. Betul, overthinking boleh memikirkan strategi kayak apa di kantor supaya aku bisa bekerja dengan efektif. Itu overthink kan? Ya, Gen Z Iya yang kan? overthinking ya. Iya, Santai aja. santai Apa-apa. boleh, berarti otak Tapi kita jangan jalan, jangan ya. jangan ada status yang Iya, macam-macam. nah, Nah, itu. Kalau overthinkingnya mikirkan dunia kada betiang gimana? Nah, Ada betul, ada betul. Oh lo tahu itu kalau dikirakan. Aduh, jadi gimana? Dr. Sujud tadi ada yang ingin ditanyakan. Gimana nih, Dok? Kayaknya pembahasannya terlalu berat. Kita yang berat, Kak. Kita Sampai yang pusing, berat. Dok, mau nanya apa? Iya. Soalnya Untuk kopi kayaknya. Berkaitan. BTW latarnya apa? Kamu Belum kayak tahu lagi.
Apa dapur Sulawesi? Itulah Messi ya. Tapi Aciliantinya, Pak Cilianti. iya, kita ada Dokter Aris itu. Pak Cilianti lah ya. Ya, jadi kalau KLC atau quarter life crisis Quarter ini life berarti crisis. semua orang harusnya mengalami Ada tuh, perubahan ini. itu fase aja, fase. Kalau udah lewat 30 tuh masih ngelewatin nggak sih? Lebih berat lagi, Pak. Oh, gitu Itu ya? Anda bukber kedua. Kan? Lebih berat lagi. Jangan dikira setelah usia 25 quarter life crisis itu berakhir, tidak. Kita akan tertekan dengan KPR, tertekan dengan teman-teman yang umrah di umur sekian, umur 30 nanti juga akan tertekan dengan misal kita bekerja, yang lain tuh udah jadi supervisor, sudah jadi apa. Oh, itulah yang menyebabkan overthinking ya jadinya ya. Itu bener banget. Beban-beban dari luar Kalian ya. merasa kan, pasti kan ya, ngelihat teman yang umroh, melihat teman yang melahirkan aja, pasti ada perasaan tertekan. Nah, Versi saya biasa Jauh aja. gitu. makanya itu sesuai tuh dengan hadisnya Rasulullah SAW, kalau kita melihat nikmat di dunia itu maka lihat ke bawah. Tapi betul kalau banget. melihat akhirat lihatnya ke yang lebih rajin ibadahnya. Iya. Apa yang dilihat di bawah tuh? Ya gitulah. ada sesuatu. Ya istilahnya kalau kita naik motor nih ya lihat yang naik sepeda gitu. Yang naik sepeda lihat yang jalan kaki, yang jalan Betul. kaki lihat yang nggak bisa jalan, yang nggak bisa jalan lihat yang terbaring lihat yang jiwanya nggak ini. Jadi Ibarat peribahasa istilahnya bersyukur lah kayak gitu. gajah di pelupuk mata tidak terlihat, Apa semut di ujung pulau terlihat, itu tuh. Apa tuh artinya? Itu tadi. Apa tuh artinya? Ya itulah ya. Jadi masalah-masalah yang besar di hadapan mata itu tidak terlihat, mana sibuk Ya. membanding-bandingkan dengan Itu betul. kehidupan orang lain. Padahal orang lain juga tentunya harus punya Iya. punya masalah sendiri juga. Betul. Kan ada lagunya. Judul. Bukan. Bukan kok ini. Bahasa Jawa saya nggak ngerti. Oh iya. Jangan dibanding-banding ke. Ya, betul. Ya, Bu Ayu, tadi kan sudah bahas tentang apa sih itu KLC, sabda, proses dan sebagainya. Kira-kira ada tips nggak buat kita yang sudah hidup mandiri nih ibaratnya ya, sudah bekerja, itu bagaimana cara menghadapi supaya tidak mengalami KLC? Mengalami sih. Mengalami sih Mengalami pasti, sih. tapi bisa Menghadapinya. melewati fase Dengan baik tersebut. ya. Jadi ya yang paling utama dan kayaknya paling apa ya, susah tapi mungkin ya, berpikirlah positif. Karena ketika KLC itu semua yang datang tuh hampir bercakut di kepala tuh, ibaratnya kayak mereka tuh nggak ada yang akan ngalah kecuali kita pilih resiko yang paling kita bisa dan mampu jalani. Jadi berpikir positif yang pertama. Yang kedua, yang lebih spesifik mungkin bisa memperkuat iman dan takwa. Karena kita itu, jadi saya pernah nih Tat baca, bukan baca ya, ada podcastnya Quraisy Shihab sama Mantan Najwa. Beliau menyampaikan, Mantan Najwa ini nanya gimana sih caranya supaya Gen Z ini bisa berkontribusi dengan baik lah istilahnya kan. Di situ Quraisy Shihab menjawab, sebenarnya semua masalah yang kita hadapi di dunia ini sudah ada jawabannya di dalam Al-Quran, hadis dan lain-lain ya Tat ya. Jadi kata Quraisy Shihab itu sebenarnya kita hanya perlu banyak membaca dan belajar. Benar. Karena semua permasalahan dalam hidup itu sudah ada jawabannya. Jadi kita nggak harus terlalu pusing gitu. Nah, itulah kenapa kita perlu untuk meningkatkan iman dan takwa kita, biar kita tuh banyak tahu kira-kira resiko mana yang paling mudah dan kira-kira resiko mana yang bisa membawa kita ke surga gitu. Jadi kita pilih yang jalan yang paling enak aja lah. Yang ketiga mungkin berhubungan sama banding-bandingan tadi, mungkin gunakanlah sosial media secara bijak. Jadi kalau Kadang standarnya standar TikTok sekarang. iya betul, kalau Gimana mau tuh? puasa sosmed silahkan, puasa sosmed dicoba gitu, pakai waktu sehari cuma setengah jam atau berapa jam puasa sosmed itu? Bukannya kapan gitu ya? Sahurnya kapan? Jadi kalau sahur tuh harus sampai ada azan stop gitu. Jadi biar ada ya istilah puasa sosmed tuh ada ya? ada Ustadz. Jadi biar kita tuh nggak terlalu kita update dengan apa yang terjadi di dunia gitu kan ya, karena globalisasi kan kita nggak bisa menghindari juga. Biar kita nggak kolot atau nggak kuno ya, nggak apa-apa kita update sekali-sekali, tapi ya itu tadi, dan keinginan untuk dilihat
orang itu juga bisa terkendali. Oh, Ya kan gitu. dalam Narsis ya? Narsis. Iya, betul. Narsisme. Haus validasi. Iya, betul. Haus validasi. Betul banget, kayak siapa, kayak kamu ya? Kayaknya semua Iya. orang harus validasi. Ya, sebenarnya kita bertiga ini Haus validasi. harus validasi. Tonton kami. Tonton kan. Gak usah Habis ditonton. itu sih. Apalagi? Apa ya lagi? Udah 3 nih. Sekarang Ya, yang 3. Tuh. 3 itu. Hmm. Oh, berarti 3. Utama banget kayaknya. Positif, terus apa lagi? Positif, jangan Iman. banding-bandingkan. Jangan banding-bandingkan dan sama pertebal iman takwa. Iman dan takwa. Banyak Dan ada membaca. puasa sosmed. Ya, Nah, coba bisa dicoba. intermittent nggak puasa sosmed? Puasa sosmed itu boleh kau sehari buka sosmed, tapi bukan untuk mengkepoi orang gitu, tapi untuk boleh mengkepoi orang Ya, kalau sekedar mencari tren atau informasi, iya, habis itu udah gitu. betul. Terus kayak informasi teman jauh ya oke lah, tapi kalau informasi teman dekat kan kayaknya udah tiap hari kita ketemu lihat di sosmed lagi gitu hal-hal yang bisa dikurangi karena semua manusia ini hidup di 24 jam yang sama. Sedangkan ada orang yang sukses, kok kita enggak. Jadi ya itulah cara kita. Kalau sebelum tidur main sosmed gimana dong? Ada efeknya nggak? Ada efeknya nggak? Ada sih, terutama mata ya. Mata. Matanya Kenapa? jadi gampang terkena radiasi. Ya lurus. Hah? Kok lurus sih? Kirain nggak lurus tadi jawabannya. Karena lurus. daging. Lurus ke daging semua. Karena ini ceritanya Ada ya? serius. Serius. Ayo santai. Ya. Jadi puasa sosmed tuh. Iya. Gimana kalau kita blok aja tuh semua teman-temannya, jadi nggak liatin teman. Ada kayak. Yang dilihat. Iya, bujur. Lihat FYP. FYP aja. Tapi ulun ada kawan-kawan yang lihat FYP juga. Iya. Pernah lihat kau? Eksplornya apa tuh? Main lihat. Melihat demo ya kan. Eksplornya main bola. Eksplornya main bola. Sama saya juga. Ceramah. Wih, ceramah. Jangan percayalah. Tapi tiba-tiba ada yang joget ya betul? Apa hukumnya? Itu apa hukumnya? Nah, Anda sebagai Itu algoritma TikTok membuat kita sesat jadinya tuh kayak gitu. Ya kadang-kadang gitu ya. Ya Bek ya. ya terakhir baik. Tapi KPP apa Bek? KPP apa? Terakhir Bu Ayu. iya. Ini kan tentang psikologi ya tadi ya. Di luar dari konteks itu semua, gimana tuh dengan orang-orang yang ngaku dirinya sebenarnya saya ini ada 2 orang nih. Saya punya gampiran nih. Atau 3 orang deh, 4 orang, 5 orang. Itu 2 orangnya apa tuh? Satunya siapa? Satunya siapa? Ya, saya belum kuliah sampai sana ya sebenarnya. Ya, jadi aduh, kayak apa sih menjawab pertanyaan si Deni? Saya sebenarnya 2 orang. Saya sebenarnya 2 orang biar ya kalau secara serius bisa jadi itu adalah disorder. Bisa jadi ada disorder. Jadi perlu asesmen khusus, perlu asesmen yang baik gitu untuk menentukan kalau misalkan dia memang disorder. Tapi itu Disorder itu apa? Disorder itu abnormal. Oh, Ya, jadi abnormal. kalau kita abnormal gitulah kayak NPD, kemudian bipolar. Apa sih namanya? Bipolar ya? Oh iya, Ya, bipolar. itu kan Punya 2 kepribadian. disorder, ya, betul. Kalau unipolar berarti 1. Kalau punya 2 muka? Ya udah. Hah? 2 muka itu? Gimana? 2 muka ada istilahnya. Apa tuh? Ayo lupa. Tapi 2 muka tuh boleh loh. Boleh ya? Pekerjaan kayaknya. Oh. Itu konteksnya bukan 2 muka ya, kayak lebih adaptasi aja. Oh gitu. Iya kan? Bunglon. Nah, adaptasi lah. Kalau orang kayak gini kan kita harus menyesuaikan. Gen Z perlu nggak punya skill itu? Ya, soft skill seperti itu perlu nggak? Soft skill untuk beradaptasi dengan orang lain itu penting banget. penting, ya. Penting sih, karena kita hidup nggak sendirian ya. Tujuannya bukan cari muka tapi ya, tapi Bukan, memang Pak. untuk menyesuaikan dengan orang ini harus kayak Iya. gini, orang itu harus kayak gitu Betul. gitu ya. Iya betul. Fokusnya kan ke goals kita. Ya. Goals kita apa sih? Mau merawat pasien misal, tapi pasiennya tidak kooperatif. Nah, kan kita harus bermuka 2 tuh untuk bisa merayu pasiennya biar kooperatif. Itu bagian dari muka 2 juga, tapi bukan muka 2 ya istilahnya ya. Bukan kepada kejelekan intinya. Iya, tapi betul. untuk- Kembali ke tujuannya. Tapi ada orang memang yang mukanya 2. Ada ya? Hudson. Hudson. Yang di sebelah. Yang sebelah cewek, coba. Waduh. Astagfirullah. Itu apa sih? Indonesia mencari bakat. Indonesia mencari bakat. Iya. Udah paham. Maka sejaman tuh. Oh, itu ada tontonan kita zaman baru di Lu masih 23.
Memang 42. Lebih sombong. Kami semudah. Oh. Iya. Terus Kalau badan yang terampit tuh mah kalau yang itu ya. Badan terampit. Yang badan terampit. Itu kembar siam. Itu Iya lah. terlalu gelap. Terampit itu apa sih? itu loh yang badannya ada di dua, Iya. yang bayi lahir emang udah dua tuh. Kembar siam. Kembar siam. Iya, kembar siam. Ini gelap nih. Gelap ya namanya itu. Aku masih cerah tadi. Sidin dulu langsung gelap juga. Itu lain dua kepribadian. Iya, bujur. Jadi intinya dua orang. Itu dua orang namanya. Orang jujur. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oke, apalagi ya. Terakhir tak simpulan. Kesimpulannya, jadi apa nih? Apa yang harus bisa kita lakukan biar Gen Z biar tenang nih di sana nih? Pesan Tenang, terakhir. tenang di sana. Ya. Biar santai, kerjanya semangat gitu. Ya, yang pasti itu tadi berpikir positif dan set the goals yang baik. Jadi, ya di masa-masa ini memang kita akan terombang-ambing nih dengan pilihan-pilihan itu. Tapi kalau kita punya goals yang baik, punya pikiran yang positif, insya Allah usaha-usaha kita itu mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Gitu kan. Oke. Wah, luar biasa nih, Bu Ayu. Iya. Terima kasih banyak, Bu Ayu. Siap. Dokter Sujud gimana, Dok? Ya, luar biasa sekali materinya hari ini ya. Ini tentang Jiwa. menyegarkan kejiwaan kita kembali. Kalau kemarin itu tentang pasien jiwa, Pasien sekarang jiwa. menyegarkan kejiwaan. Masya Mungkin Allah. kalau episode ini bisa berlanjut-lanjut seterusnya mungkin Bisa apa, kayaknya. kiranya? Apa lagi ya? tema kita. Kemarin tentang kerasukan, sekarang tentang kejiwaan. Berarti nanti tentang apa tuh? Mungkin jiwa yang hilang, mungkin Bisa mencari jiwa yang hilang. cari jiwa yang hilang. Boleh. Boleh. Nanti kita hadirkan orang-orang yang bisa Narasumber mencari yang lainnya lagi. jiwa. Mungkin mencari jiwa Melalui jin. Jiwa kan? Melalui- Terapi rukyah. Ya, dan mungkin ahli rukiah. Oh, mungkin ahli rukyah habis ini ya? Ya, Ini ya, kan psikologis boleh. ya, sekarang ahli rukyah nanti Boleh, ya. boleh, Ya, boleh, kita boleh. membahas tentang Yang bisa dunia mencari jiwa yang hilang. Boleh. dunia perjinan ya, Ghostbuster. Ini Conjuring. ya betul. Apa nih closingnya kayak apa? Wow. Kalian Ya baik, terima kasih semuanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like ya. Like, subscribe, komen. Kalau misalnya ada Komen. pertanyaan, nanti insya Allah akan kita jawab di episode Silakan. selanjutnya. Kalau episode ini lanjut. Ya. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Ayu. Terima kasih. Terima kasih. Saya Hazmi Sofyan. Saya Sujudin Raja Mumini. Saya Yuniati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.